Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hama ulat pada tanaman bawang merah. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Pengendalian hama ulat bawang pada bawang merah. Ulat bawang merupakan hama utama yang umum dan sangat merusak tanaman bawang merah. Serangan hama ini dapat menyebabkan penurunan produksi bawang merah atau kehilangan hasil yang tidak sedikit jika tidak dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian. Agar pengendalian hama ulat bawang merah dapat dilakukan secara tepat, maka harus dikenali terlebih dahulu morfologi atau bioekologi, gejala serangan, tanaman inang, dan cara pengendaliannya. Sayap depan ngengat berwarna coklat tua dengan garis-garis yang kurang tegas dan terdapat bintik-bintik hitam. Sayap belakang berwarna keputih-putihan dengan garis-garis hitam pada tepinya. Panjang rentangan sayapnya antara 25 sampai 30 mm. Ngengat betina mulai bertelur pada umur 2 sampai 10 hari. Telur berbentuk bulat sampai bulat panjang. Telur diletakkan dalam bentuk kelompok pada permukaan daun atau batang daun, tertutup oleh bulu-bulu putih yang berasal dari tubuh induknya. Setiap kelompok telur maksimum terdapat 80 butir. Jumlah telur yang dihasilkan oleh seekor ngengat betina sekitar 500 sampai 600 butir. Setelah 2 hari telur menetas menjadi larva. Ngengat dewasa aktif makan, kawin, dan berpindah tempat pada malam hari, sedangkan pada siang hari beristirahat di dasar tanaman. Ngengat sangat tertarik terhadap cahaya. Larva atau ulat muda berwarna hijau dengan garis-garis hitam pada punggungnya, sedangkan warna ulat tua bervariasi yaitu hijau, coklat muda, dan hitam kecoklatan. Ulat yang hidup di dataran tinggi umumnya berwarna coklat. Ulat berada di dalam rongga daun selama 9 sampai 14 hari dan menggerek daun. Ulat yang siap untuk menjadi kepompong, ulat tersebut merayap atau menjatuhkan diri ke tanah untuk berkepompong. Ulat lebih aktif pada malam hari. Stadium larva berlangsung selama 8 sampai 10 hari. Pupa berwarna coklat muda dan panjangnya 9 sampai 11 mm tanpa rumah pupa. Pupa berada di dalam tanah dengan kedalaman 1 cm dan sering dijumpai juga pada pangkal batang, terlindung di bawah daun kering atau di bawah partikel tanah. Dalam waktu 5 hari, pupa berkembang menjadi ngengat. Bagian tanaman yang terserang terutama daunnya, baik daun pada tanaman yang masih muda ataupun yang sudah tua. Setelah menetas dari telur, ulat muda segera melubangi bagian ujung daun lalu masuk ke dalam daun bawang, sehingga ujung daun bawang tampak berlubang atau terpotong. Ulat akan menggerek permukaan bagian dalam daun, sedang epidermis di luar ditinggalkannya. Akibat serangan tersebut, daun bawang terlihat menerawang tembus cahaya atau terlihat bercak-bercak putih. Akhirnya daun menjadi terkulai. Awalnya ulat berkumpul. Setelah isi daun habis, ulat segera menyebar, dan jika populasi besar, ulat juga memakan umbi bawang. Tanaman inang yang disukai ulat bawang yaitu bawang daun, kucai, jagung, cabai, kapas, dan tanaman kacang-kacangan seperti kacang tanah, kapri, dan kedelai. Pengendalian ulat bawang ada berbagai macam cara.
Yang pertama, pengendalian secara kultur teknis. Yang kedua, pengendalian secara mekanis. Yang ketiga, menggunakan kelambu. Yang keempat, menggunakan lampu perangkap. Dan yang terakhir yaitu pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan insektisida. Pengendalian secara kultur teknis yaitu pengendalian secara bercocok tanam. Pengendalian dengan cara mengelola lingkungan atau ekosistem sedemikian rupa sehingga kurang cocok bagi kehidupan dan perkembangan hama. Pengendalian kultur teknis meliputi sanitasi, pengolahan tanah, pengelolaan air, pengaturan jarak tanam, tumpang sari, rotasi tanaman, penggunaan tanaman perangkap, dan pengaturan waktu tanam. Pengendalian secara mekanis bertujuan untuk mematikan hama secara langsung, baik dengan tangan maupun bantuan alat dan bahan lain. Penanganan dengan tangan yaitu dengan mengumpulkan kelompok telur dan ulat bawang lalu dibakar dan dimusnahkan. Penggunaan kelambu kasa atau shading net. Penggunaan kelambu kasa akan mencegah ngengat masuk ke areal pertanaman. Kelambu kasa dibuat dari bahan khusus yang tahan cuaca dan bisa dipakai hingga 6-8 kali musim tanam. Pengendalian dengan menggunakan lampu perangkap atau light trap. Perangkap ini didesain sedemikian rupa secara sederhana dengan cara kerja menarik ngengat melalui cahaya lampu dengan waktu nyala yang efektif dan efisien, yaitu sekitar jam 18.00 sampai jam 24.00 WIB. Dalam 1 hektar dibutuhkan 25-30 unit perangkap lampu. Pengendalian ulat bawang yang terakhir yaitu dengan cara pengendalian kimiawi. Pengendalian secara kimiawi dapat dilakukan dengan insektisida apabila hasil pengamatan telah mencapai atau sekurangnya 1 kelompok telur per 10 rumpun. Contoh atau 5% daun terserang per rumpun. Jenis bahan aktif insektisida yang dapat digunakan untuk hama ulat bawang merah yaitu chlorfenapir, indosaccarb, spinoteram, emamectin benzoat, asefat, metomil, atau double bahan aktif seperti chlorpyrifos-sipermetrin, emamectin benzoat plus lufenuron, indosaccarb plus chlorfenapir, dan lain-lainnya. Inilah contoh dan jenis merek dagang insektisida untuk ulat bawang yang biasa digunakan oleh petani yaitu Arjuna, Gordon dengan bahan aktif chlorfenapir. Racun ulat dengan bahan aktif indosaccarb yaitu Amate, Adoka. Insektisida dengan bahan aktif spinetoram yaitu Endur, Migul. Insektisida dengan bahan aktif emamectin benzoat yaitu Emazo, Emacel. Insektisida dengan bahan aktif asefat yaitu Dafat, dan metomil yaitu Metromil. Untuk jenis insektisida yang double bahan aktif yang biasa digunakan oleh petani untuk pengendalian hama ulat bawang yaitu Starban, Starel dengan bahan aktif chlorpyrifos plus sipermetrin, Fenit dan Toxedon dengan bahan aktif emamectin benzoat plus lufenuron, Oblivion dengan bahan aktif indosaccarb plus chlorfenapir. Itulah penjelasan mengenai hama ulat pada bawang merah
dan cara pengendaliannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.